Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas kaitannya dengan Red Hat Offensive Development Introduction to Container Web Development versi 4.14 pada section 5.5. Hasil yang diharapkan pada section 5.5 ini yaitu kita mampu membuat volume, import data dari volume, dan menggunakan volume ke dalam sebuah aplikasi. Lab ini menggunakan aplikasi Sortner URL yang memuat 3 komponen. Pertama, database container, backend container, dan frontend container. Source code atau sumber kode untuk frontend dan backend ini tersedia pada persisting Windows Lab setelah mengeksekusi script labnya. Di sini terdapat beberapa catatan. Pertama, backend container menggunakan informasi sebagai berikut. Backend container secara default atau values default menggunakan user, password, dan database untuk kesederhanaan. Backend user menggunakan nama container database untuk menemukan IP address database. Nah, di sini kita diminta jangan mengganti nama container database-nya. Kemudian di front-end container menggunakan membuat informasi sebagai berikut. Mengikuti informasi sebagai berikut. Front-end menggunakan server Nginx untuk redirect atau beralih dari localhost 8080 ke persisting Windows backend 8080. Nah, di sini juga kita diminta jangan mengganti nama backend kontainernya. Jika front-end keluar setelah restart, maka eksekusi perintah podman spasi log spasi persisting minus front-end untuk cek lognya. Oke. Sini kita diminta menjalankan perintah lab spasi start spasi persisting minus lab untuk menjalankan labnya. Ini kita seleksi Ctrl C, Ctrl V, kemudian enter. Oke, kita tunggu. Oke. Selanjutnya kita diminta membuka terminal baru untuk menyelesaikan lab ini. Oke. Ini saya perbesar. Oke. Di langkah 1, membuat kontainer, membuat volume dengan mengikuti parameter berikut. Pertama, volume dengan nama Postgres-vol, kemudian yang kedua, volume berisi konten dari -//-188//lab/postgres-vol.tar/gz. Selanjutnya di langkah 1.1 kita diminta membuat volume dengan perintah podman spasi volume spasi create spasi postgres-vol. Ini postgres-vol ini nama dari volumenya. Ini kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, enter. Oke. Nah, kemudian di langkah 1.2 kita diminta mengimport file dengan perintah podman spasi volume spasi import spasi postgres minus vol backslash minus tilde slash 188/lab persisting minus lab postgres minus vol .tar.gz. Ini kita seleksi Ctrl C, kita masukkan pada open text dialog, Ctrl V, send. Oke, ini kita tunggu.
Kita enter. Oke. Selanjutnya di langkah 2, kita diminta menjalankan database kontainer dengan mengikuti parameter berikut. Pertama, kontainer dengan nama persisting-db, kemudian jalankan kontainer di background atau latar belakang, ini connect atau koneksikan kontainer ke dalam jaringan persisting-net. Ini perintahnya podman spasi network spasi create spasi persisting-net. Ini kita seleksi Ctrl-C, Ctrl-V, enter. Kemudian di langkah 2.2, kita diminta untuk menjalankan kontainernya dengan perintah podman spasi run spasi --nim spasi persisting-db spasi -d backslash -net spasi persisting-net spasi -e postgres spasi user sama dengan user. Ini kita copy sampai dengan titik 21 nih, titik 21 angka 1. Oke, Ctrl C, Ctrl V, send. Oke, jika sudah, enter. Oke, selanjutnya di langkah 3, kita diminta store backend menggunakan dengan mengikuti parameter berikut. Kontainer dengan nama persisting-net backend. Kemudian yang kedua, jalankan kontainer di latar belakang. Kemudian ketiga, gunakan environment variable dengan nama db-host yang berisi persisting-db. Kemudian 4, expose port 8080 di mesin untuk out atau port request ke dalam port 8080 dalam kontainer. Kemudian koneksi ke kontainer dengan jaringan network persisting-net. Oke, ini perintahnya podman spasi run -nim spasi persisting-net backend spasi -d backslash -e. Ini kita copy sampai dengan podman -url sorter -backend. Ini kita Ctrl C, masukkan ke dalam open text dialog, Ctrl V, send. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah, klik enter. Oke. Di langkah selanjutnya, langkah 4, kita diminta menjalankan front end dengan mengikuti parameter berikut. Kontainer dengan nama persisting-net front end, kemudian jalankan kontainer di latar belakang, koneksikan kontainer ke jaringan persisting-net,
expose port 3000 di dalam mesin untuk route request atau route request ke port 8080 di dalam kontainer. Oke, ini perintahnya kita copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke dalam open text dulu, Ctrl V, send. Kita enter. Nah, di langkah 5, kita diminta untuk tes aplikasinya dengan cara masuk ke web browser dan navigasi ke http://2 localhost 3000. Oke, ini kita copy dari http. Kita buka browser. Nah, ini hasil dari 5.1 itu ketika kita verifikasi atau navigasi ke localhost 3000. Nah, selanjutnya di langkah 5.2 kita diminta tes database-nya untuk tes import database dengan navigasi ke http://2 localhost 8080 API suatu URL A9YI 4RC L5UUZUNV. Ini kita copy. Oke, ini kita paste di tab baru. Copy. Enter. Nah, data import has been sukses. Berarti datanya berhasil diimport. Nah, selanjutnya kita diminta menjalankan perintah lab spasi finish spasi persisting this lab supaya tidak mengganggu lab yang lain. Kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian enter. Oke, ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.